by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Balik lagi di Sumur Gadget, dan hari ini gue mau curhat nih soal Realme Narzo gue yang kira-kira gue udah pegang sekitar sebulanan lah. Udah ada perkembangan apa aja sih di handphone ini selama kira-kira gue pegang sebulan ini? Yuk kita bahas. Kali ini gue nggak mau ngebahas panjang soal spek ya. Gue cuma mau ngebahas soal penggunaan sehari-hari. Kira-kira menurut gue worth it atau enggak nih handphone ini dibeli buat lu yang baru pengen beli Realme Narzo. Oke, waktu unit ini pertama kali gue beli, gue langsung dapat update ke software yang belakangnya itu serinya B37. Setelah gue update, gue nggak merasakan adanya masalah sih, tapi yang bermasalah adalah ketika gue main game. Sering banget HP ini ngalamin frame drop ketika dipakai untuk main game. Dan setelah gue browsing sana sini, akhirnya gue menemukan cara nih. Yang pertama adalah gue harus menguninstall game space bawaan dari Realme Narzo, dan gue harus install game space bawaan Realme 5 Pro. Dan setelah gue ikutin cara itu, akhirnya gue udah nggak nemuin lagi frame drop. Istilahnya gue jarang banget ketemu frame drop. Dan beberapa waktu lalu gue juga udah mendapat updatean software dari Realme Narzo lagi, yaitu dengan seri belakangnya itu B41. Dan performanya menurut gue terasa lebih smooth dibandingkan sebelumnya, dan baterai juga lebih awet. Ketika gue pakai main game juga, ini juga udah nggak ada yang namanya frame drop. Jadi istilahnya sekarang udah cukup bagus lah updateannya. Sebenarnya kalau misalkan lu ada yang ngerasain lag atau frame drop ketika pakai HP ini, saran gue jangan langsung factory reset ya, tapi uninstall dulu aja game space bawaan dari Realme Narzo ini, dan lu ganti dengan game space bawaan Realme 5 Pro. Nanti untuk link APK-nya gue taruh di deskripsi ya. Oh ya, sebenarnya banyak yang bingung nih perbedaan Realme Narzo dengan Realme 6 itu apa. Sekalian gue bahas aja kali ya. Sebenarnya kedua seri itu hanya beda di bagian kameranya ya. Untuk Realme 6 itu main kameranya udah 64 megapiksel, dan untuk Realme Narzo masih 48 megapiksel. Dan untuk Realme 6 ini udah dapet charger yang 30 watt ya. Sedangkan untuk Realme Narzo cuma dapet charger 20 watt. Tapi keduanya udah mendukung fast charging kok di 30 watt. Jadi kalau misalkan dana lo mepet dan lo hobi main game, ya saran gue lo ambil aja Realme Narzo ini, karena harganya juga lumayan beda sih. Perbedaan ngecas dengan charger 20 watt dan 30 watt menurut gue nggak terlalu signifikan ya. Intinya sekitar sejaman juga HP lo udah pasti penuh. Selanjutnya gue mau ngebahas soal touch delay di HP ini. Karena zaman sekarang orang kalau mau beli HP gaming pasti yang ditanya terlebih dahulu adalah touch delay enggak nih handphonenya, layarnya gimana gitu kan, responsif atau enggak. Oke, untuk Realme Narzo ini gue nggak merasakan adanya touch delay ya. Gue udah coba aplikasi Redram, main game CODM, semuanya aman. Lo bisa coba sendiri nanti. Entah kenapa touch delay ini jadi viral gara-gara Pocophone F1 waktu itu. Yang viralnya adalah ketika lu mau beli smartphone itu lu ngerasain touch delay, jadinya lu main PUBG itu nggak nyaman aja gitu. Dari tadi kita udah ngebahas soal performance dan juga gamingnya. Kita bahas soal kamera yuk. Ini adalah sampel dari kamera Realme Narzo. Menurut gue hasil fotonya ini tergolong cukup bagus untuk HP 2 jutaan. Masih oke lah kalau lu buat post di sosial media. Ya gue no komplain lah untuk soal kamera, karena emang di Realme Narzo ini yang di highlight adalah SoC dan juga layarnya yang udah 90 Hz. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight. Jadi kira-kira worth it nggak nih untuk beli HP ini? Menurut gua Realme Narzo ini worth it banget kok untuk penggunaan sehari-hari ya. Kayak misalnya gue nih, gue jarang main game dan juga
paling gue untuk pakai sosmedan dan main game ya sedikit-sedikit lah. HP ini tuh dipakai enak banget serius. Scroll juga mulus banget karena layarnya juga udah 90 Hz. Buat lo yang belum nyoba layar di atas 60 Hz, cobain deh. Gue yakin lo bakal malas balik lagi ke 60 Hz. Untuk saat ini di range harga 2-3 jutaan untuk urusan performance dan juga layar, Realme Narzo ini belum ada saingan sih. Tapi kalau misalkan lo punya dana lebih sekitar 3 jutaan, saran gue mending lo langsung ambil ke Realme 6 aja. Selain kameranya lebih bagus, lu udah dapet charger yang 30 wattnya, jadi ya ngecasnya kurang lebih agak sedikit lebih cepet lah. Oh ya, buat yang suka nanya nih, setelah update OS Realme, main PUBG udah bisa kebuka settingan grafik smooth extreme atau belum? Gue cuma bisa jawab sampai saat ini belum bisa. Ini gue kasih tahu ya, kebukanya settingan smooth extreme di PUBG itu bukan karena kita update OS di Realme-nya ya. Mainkan itu soal dari developer PUBG-nya. Dia mau masukin gak nih Realme Narzo ini ke settingan yang support di framerate extreme. Jadi ditunggu aja langsung di update gamenya. Karena fungsi dari update OS adalah perbaikan bug-bug di HP dan juga update security patch ke yang terbaru. Bukan perbaikan fitur dari sebuah game ya. Oke, segitu aja curhatan singkat gue soal Realme Narzo ini. Jangan lupa share dan juga subscribe channel ini ya. Dah.